Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin nabiyina habibina qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita akan membahas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mashu al-kufain, mengusap dua sepatu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dia mengadakan keringanan bagi kita untuk mengusap sepatu menggantikan membasuh kaki kita ketika berwudu. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh sepatu? Tentu sebelumnya kita ingin tahu dasar dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang membasuh sepatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Mughirah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW berwudu, Rasulullah SAW tawadda. Kemudian ketika beliau hendak melepas sepatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Sungguhnya aku memasukkan keduanya, memakai mengenakan kedua sepatu itu dalam keadaan suci. Kemudian beliau mengusap kedua sepatu itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara mengusap sepatu? Ya, hadis ini diriwayatkan dinukilkan oleh Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Mughirah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW mengusap sepatu beliau dengan tangan kanan beliau. Jadi mengusap kaki kanan dengan tangan kanan dan kaki kiri dengan tangan kiri. Dari mulai ujung bagian kaki, tentu punggung kaki yang diusap, ya, dari mulai ujung sampai ke pangkal betis atau tentang dengan mata kaki. Dilakukan satu kali. Itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, apakah ada syarat-syarat tertentu ketika melakukan mas al-kufain, ketika melakukan mengusap dua sepatu? Ya, para ulama meletakkan beberapa syarat, ya, dalam sebelum kita melakukan atau ketika kita melakukan mengusap dua sepatu. Yang pertama sekali, hendaklah sepatu yang kita kenakan itu menutup kedua mata kaki, ya, sepatu atau juga termasuk kaos kaki. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, hendaknya sepatu, ya, atau kaos kaki yang kita kenakan itu dalam keadaan suci, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak terbuat dari bahan yang najis, ya, seperti kulit hewan-hewan yang memang dia najis. Kemudian syarat yang berikutnya, ya, hendaklah sepatu atau kaos kaki yang dikenakan atau dipakai setelah suci dari wudu, setelah suci dari berwudu. Kemudian syarat yang berikutnya harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya. Kemudian ketika membicarakan syarat waktu yang ditentukan, apakah ada waktu-waktu tertentu yang ditentukan Rasulullah SAW? Ya, untuk mukim, untuk orang yang mukim, waktunya sehari semalam, yaum wal lailah. Sementara untuk orang yang musafir dalam perjalanan, waktunya itu 3 hari 3 malam. 3 ayyam wa layalihinna. Baik, ikhwan fiddin rahimakumullah, tentu ini adalah keringanan Rasulullah SAW, keringanan syariat ini, terutama bagi mereka yang sering keluar rumah, ya, bagi pekerja atau yang sekolah, yang menggunakan sepatu atau kaos kaki, atau di musim tertentu seperti musim dingin sekarang ini, ya, syariat ini itu sangat membantu sekali karena sangat sulit sekali ketika kita harus membuka sepatu setiap akan atau kaos kaki setiap akan berwudu. Baik, ada beberapa permasalahan yang perlu diketahui, ya, berkenaan dengan mengusap sepatu ini. Yang pertama, bahwa ketika seorang mengusap sepatunya dalam keadaan mukim, kemudian dia musafir, maka dia menggenapkan waktu musafir. Demikian pula sebaliknya, ketika dia mengusap sepatu dalam keadaan musafir, kemudian dia mukim, ya, maka ketika ada tersisa waktu, mungkin dia melakukan perjalanan setengah hari, sudah sampai di tujuan, kemudian dia mukim di tempat itu, maka sisa waktunya dia boleh digunakan, dihabiskan pada waktu mukim.
Kemudian masalah yang berikutnya adalah bagaimana ketika seorang itu habis waktunya, ya, habis waktunya. Ya, sebelum kita masuk kepada habis waktu, kita bicarakan bagaimana memulai waktu atau kapan dimulai hitungan waktu. Ya, kapan dimulai hitungan waktu mengusap kufain. Ya, dimulai pada saat pertama kali mengusap setelah batal wudu. Ya. Contoh, misalkan seorang pada waktu fajar mengenakan berwudu untuk sholat fajar, kemudian mengenakan sepatu atau kaos kaki. Kemudian pada jam 9 pagi dia batal wudu. Kemudian jam 12 siang, ya, jam 12 siang dia ingin berwudu untuk sholat zuhur, lalu dia mengusap sepatunya. Nah, pada waktu zuhur 12 siang inilah waktu dimulainya mengusap sepatu dan kaos kaki. Jadi bukan waktu ketika batal jam 9. Keadaannya adalah ketika waktu yang telah ditentukan sudah selesai. Jadi misalkan dia mukim, kemudian 24 jam, misalkan di hari Rabu, pertama kali mengusap waktu zuhur hari Rabu. Berarti selesai di waktu zuhur hari Kamis. Nah, ketika waktunya habis, berarti dia sudah tidak bisa lagi mengusap sepatunya. Lalu bagaimana dengan wudunya? Jika wudunya masih belum batal, walaupun sudah habis waktunya, wudunya masih ada sampai dia batal. Ya. Demikian pula jika dia melepas kaos kakinya atau sepatunya sebelum waktu habis. Beberapa jam sebelum waktu habis dia melepas sepatunya, maka selama dia belum batal, maka wudunya masih ada. Tentu mengusap sepatu dan kaos kaki ini dilakukan untuk hadas kecil, bukan hadas besar. Karena hadas besar harus meratakan seluruh tubuh dengan air, yaitu mandi. Masih banyak tema-tema yang berkaitan dengan atau pembahasan-pembahasan berkaitan dengan mas'u al-kufain, tentang mengusap sepatu ini, tapi karena waktu kita yang terbatas, insyaallah kita akan bertemu pada sesi-sesi berikutnya.